Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu untuk kita semua dan salam olahraga. Perkenalkan, saya Dr. Ade Rahmat, Magister Pendidikan dengan NIDN 111611862. Saat ini saya tercatat sebagai seorang dosen di IKIP PGRI Pontianak pada Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, program studi pendidikan jasmani. Adapun spesialisasi saya di dalam mengajar yaitu pada mata kuliah pendidikan jasmani adaptif dengan kode mata kuliah MPB 421419, dan mata kuliah ini didapat pada semester genap atau semester 6. Pada hari ini saya akan menjelaskan teknik mengajar pada mata kuliah pendidikan jasmani adaptif, yang mana mata kuliah ini berbobot 2 SKS, terdiri dari teori dan praktikum. Adapun teknik yang saya gunakan adalah dengan metode DIA, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah dengan kajian atau mengkaji tentang pendidikan jasmani adaptif, yang mana nantinya adalah salah satu usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar berperan aktif dan positif di dalam hidupnya sekarang dan yang akan mendatang. Di dalam perkuliahan ini, materi yang akan dibahas selama 1 semester yaitu tentang sikap masyarakat terhadap kecacatan, kemudian peningkatan perhatian masyarakat terhadap orang cacat, pengertian anak cacat, tujuan pendidikan jasmani adaptif, peran dan fungsi pendidikan jasmani adaptif, jenis-jenis kecacatan, faktor-faktor penyebab kecacatan, materi dan program pendidikan jasmani adaptif, pembelajaran individu, metode pembelajaran, pengembangan strategi pembelajaran, kemudian program pemecahan masalah melalui pendidikan jasmani adaptif itu sendiri. Berikut adalah capaian dari mata kuliah pendidikan jasmani adaptif. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami apa itu pendidikan jasmani adaptif. Kemudian, apa hakikat pendidikan jasmani adaptif bagi masyarakat? Kemudian hakikatnya bagi penyandang cacat, dan memahami jenis-jenis kecacatan serta faktor-faktor penyebab terjadinya kecacatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA. Yang pertama adalah bagaimana saya menyampaikan perkuliahan atau delivery pada mahasiswa dengan pendekatan ceramah, tanya jawab, diskusi, pemecahan masalah atau problem solving. Kemudian orientasinya adalah mahasiswa mampu menguasai materi dan menyampaikan materi pada presentasi kelompoknya. Kemudian ada aktivitas tanya jawab pada setiap perkuliahan, dan dilakukan juga pemecahan masalah atau suatu masalah atau case study pada perkuliahan teori dan praktik. Kemudian pada aktivitas praktikum, mahasiswa diharapkan mampu menyampaikan materi praktik di lapangan sesuai dengan materi masing-masing. Nah, pada tahap ini mahasiswa biasanya, atau boleh saya katakan biasanya, mahasiswa mampu melakukan praktik mengajar, atau biasanya juga saya sebut dengan middle micro teaching. Ada beberapa referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini. Yang pertama ada buku Adaptive Physical Education and Reaction dari David Auster. Kemudian yang kedua Adaptive Physical Education and Sport dari Joseph Winnick. Kemudian Pendidikan Jasmani Adaptif dari Baltasar Tarigan, dan ditambah atau ditunjang dengan jurnal-jurnal terbaru yang berkaitan dengan pendidikan jasmani adaptif. Kemudian teknik yang kedua adalah interaction, yaitu bagaimana cara saya berinteraksi dan berkomunikasi dengan mahasiswa. Nah, di sini ada beberapa cara saya berinteraksi dan berkomunikasi dengan mahasiswa. Yang pertama, biasanya di dalam kelas misalnya, saya selalu mengencourage mahasiswa saya untuk tetap berpartisipasi aktif, bertanya dan mengemukakan pendapat, serta masukan tentang isu-isu materi pada saat aktivitas perkuliahan berlangsung. Nah, dengan demikian, maka proses pengajaran berjalan komunikatif dan sifatnya 2 arah. Yang berikutnya, saya menggunakan media berupa WA Group, yang mana pada topik atau materi yang biasanya didiskusikan di dalam grup. Kemudian kedua, saya menggunakan media berupa LCD atau proyektor pada saat di dalam kelas. Kemudian untuk tugas dan kuis, saya menggunakan aplikasi Edmodo untuk memudahkan saya melihat tugas terstruktur mahasiswa dengan melihat umpan balik dari proyek atau tugas yang saya berikan. Nah, yang berikutnya adalah
dengan aplikasi Zoom Meeting. Nah, ini biasanya saya gunakan apabila saya berhalangan hadir atau misalnya saya ada tugas keluar kota untuk menutupi kekurangan pertemuan dalam perkuliahan. Yang terakhir adalah metode assessment. Nah, metode assessment ini atau metode ini biasanya saya gunakan untuk aktivitas penilaian pada mahasiswa. Pada awal pertemuan misalnya dengan mahasiswa biasanya saya selalu menjelaskan tentang bagaimana kontrak kuliah dengan mahasiswa. Nah, kontrak kuliah inilah nanti yang akan kita sepakati bersama antara mahasiswa dan dosen. Nah, dalam kontrak kuliah tentunya memuat cara efektif saya untuk menilai, kemudian ada bobot-bobot penilaian atau misalnya ada rentang nilai di sana ya terhadap mahasiswa saya sesuai dengan kaidah kampus atau aturan yang telah diberlakukan di kampus. Sehingga mahasiswa memahami dan tahu betul awal dari startnya mereka kuliah agar bisa membuat strategi perkuliahan untuk mendapat nilai yang terbaik. Baik, di dalam penilaian dalam perkuliahan ini dilakukan sesuai dengan pedoman akademik yang ditambah dengan nilai praktikum. Nah, sistem penilaiannya adalah menggunakan pedoman akademik dan kemahasiswaan dari IKIP Pontianak tahun akademik 2021-2022. Kemudian kriteria yang digunakan yaitu ada rincian dan aspek penilaian, kemudian ada kriteria penilaian. Nah, di dalam aspek penilaian tentunya ada 4 yang dinilai. Yang pertama itu adalah aktivitasnya, kemudian presentasinya 10%, kemudian tugasnya presentasinya 30%, UTS-nya presentasinya 20%, dan UAS-nya presentasinya 40%. Demikianlah penjelasan saya tentang kriteria penilaian. Berikut cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah pendidikan jasmani adaptif secara tatap muka di dalam kelas dan praktik di lapangan atau praktikum. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang. Salam sehat selalu ya teman-teman semua. Baik, pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita mata kuliah pendidikan jasmani adaptif ya, yang mana di dalam pendidikan jasmani adaptif itu sejatinya kemarin kita sudah membagi tugas dalam kelompok ya sesuai dengan kontrak kuliah yang sudah kita laksanakan. Baik, sebelum masuk ke materi, saya akan melakukan absensi terlebih dahulu kepada teman-teman. Riko Suryanto, Dir, Pak. Heskia, Dir, Pak. Harfadli, Dir, Pak. Albertus Julius, Dir, Pak. Afriana Melisa. Baik teman-teman semua, pada kesempatan materi pada siang hari ini ya, kita coba melihat dulu tentang capaian mata kuliah pendidikan jasmani adaptif itu sendiri, yang mana mata kuliah ini adalah bertujuan agar mahasiswa itu dapat mengetahui dan memahami apa saja pendidikan jasmani adaptif itu, kemudian apa saja hakikat dari pendidikan jasmani adaptif itu sendiri khususnya di masyarakat ya, kemudian bagaimana perilaku kita sebagai manusia yang dikatakan sebagai orang yang normal bertindak atau berlaku kepada teman-teman kita yang penyandang cacat ini, kemudian memahami apa saja jenis-jenis kecacatan atau serta faktor apa saja penyebab terjadinya kecacatan. Baik, di sini kita lihat capaian yang pertama ya. Bagian yang paling mendasar sekali adalah mahasiswa itu mampu melakukan berbagai strategi pada perkuliahan pendidikan jasmani adaptif. Kemudian capaian yang berikutnya adalah mampu mengembangkan konsep pada perkuliahan pendidikan jasmani adaptif. Kemudian capaian berikutnya adalah mampu mengembangkan pendekatan metode, model, teknik dan perkuliahan pendidikan jasmani adaptif. Nah, di sini tentunya ada evaluasi di semester ke di tengah semester atau misalnya di minggu ke-8 atau yang biasa kita lakukan adalah UTS ya, seperti itu. Kemudian di sub yang ketiga nanti itu mampu mengembangkan media pembelajaran. Contohnya yang sudah saya jelaskan di sebelumnya di awal kontrak kuliah, nanti kita akan membuat modul di akhir adalah modul praktikum yang nanti juga insya Allah akan kita praktikkan bersama-sama di lapangan. Kemudian yang berikutnya adalah memahami jenis-jenis catatan tadi itu. Apa saja jenis-jenisnya? Nah, itu mungkin dari teman-teman ada yang mau mengomentari? Ada? Cukup? Di sub bagian penilaian, teman-teman di sini ada bentuk-bentuk daripada penilaian. Yang pertama itu adalah metode yang kita pakai. Nah, pada kesempatan perkuliahan kali ini yang kita pakai adalah metodenya bentuknya ceramah. Kemudian nanti ada diskusi, ada tanya jawab, kemudian ada problem solving atau pemecahan masalah. Berikutnya, ya tentunya nanti ada laporan berupa
hasil daripada praktikum ya, kemudian yang dijadikan makalah sebagai hasil daripada penyajian atau diskusinya dari teman-teman nanti yang sesuai dengan kelompoknya. Kemudian, nah ini kita pakai juga ada OHP alatnya ya, kemudian LCD, kemudian PowerPoint. Nah, tidak menutup kemungkinan juga nanti kita menggunakan Zoom Meet ya. Zoom Meet ini kita pakai nanti kalau misalnya di suatu saat misalnya kita ada kekurangan waktu atau mungkin saya yang berhalangan hadir ya, maka akan kita ganti nanti dengan Zoom Meet. Kemudian teman-teman nanti untuk mengakses daripada soal atau kuis yang saya saya improve atau yang kuis yang saya tambah atau misalnya tugas tambahan, maka nanti menggunakan aplikasi Edmodo. Nah, terus kemudian juga nanti kita juga tetap akan menggunakan WA Group dari situ nanti. User pertamanya dari WA Group. Kemudian yang terakhir tentunya ada praktik lapangan atau praktikum. Nah, ini mau tidak mau nanti jadi kolaboratif penilaiannya. Nah, sesuai dengan penilaian tadi, ini kriterianya sudah ada. Teman-teman harus memahami bagaimana nanti aktivitasnya 10%, berarti itu adalah absensi atau kehadiran. Kemudian yang berikutnya adalah tugas 30%, ya kan? Ya, kita yang mengikuti aturan yang adalah sesuai dengan SOP. Kemudian ada UTS 20%, ada UAS 40%. Nah, bobot nilainya akhirnya ada seperti ini. Kriteria penilaiannya ada seperti ini. Jadi kalau nilai A nanti berarti lebih dari 80. Mungkin itu saja ya tentang penilaian. Ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup paham ya? Referensi yang kita gunakan ada 3 ya. Kemudian selebihnya nanti kita menggunakan dari jurnal, kita adopsi juga dari jurnal. Yang ketiganya ini yang salah satunya saya pegang ini adalah dari Beltars Tarigan ya, pendidikan jasmani adaptif. Kemudian ada 2 lagi yang buku luarnya atau buku yang berbahasa Inggris. Yang satunya adalah Joseph Winnick, kemudian yang keduanya yang berikutnya itu adalah David Auster. Yang kedua-duanya membahas tentang pendidikan jasmani adaptif, kaitannya dengan reaksi. Yang ini adalah kaitannya dengan pendidikan jasmani adaptif itu kaitannya dengan sport atau olahraganya. Baik, teman-teman, berikut kita lihat ada salah satu figur atau gambar yang ada di depan. Teman-teman kira-kira ada yang bisa memberikan masukan apa yang sedang atau apa yang teman-teman lihat tentang aktivitas yang ada di hadapan teman-teman? Apa itu? Siswa atau anak-anak berkebutuhan khusus sedang melakukan edukasi. Salah satunya contohnya seperti ini. Ini ada yang buta, ada yang mungkin autis, kemudian ya berbagai macam lah. Didampingi, ada pendampingnya. Pendampingnya yaitu guru atau mungkin orang tua. Oke, baik kita lihat. Apa sih sebenarnya anak luar biasa itu? Kemudian istilah bagi anak yang berkebutuhan khusus itu apa? Nah, anak luar biasa itu ya atau anak dengan kebutuhan khusus atau yang biasa kita sebut dengan cacat, ya, anak yang berkebutuhan itu menurut pendapat dari salah satu ahli hewan. Nah, yang mana anak dengan karakteristik khusus itu tentunya berbeda-beda. Makanya nanti kalau berbicara tentang cacat, ada yang permanen dari lahir, ada yang mungkin cacatnya karena kecelakaan dan lain sebagainya, ada yang mungkin karena genetik dan lain sebagainya. Banyak faktor penyebab. Jadi teman-teman juga harus memahami itu. Nah, jadi teman-teman berkebutuhan khusus ini makanya punya trik atau cara khusus untuk memperlakukan. Otomatis seperti itu. Kita tidak bisa menyamaratakan mereka dengan pendidikan yang formal dengan pendidikan mereka. Otomatis, caranya berbeda, kurikulumnya berbeda, pendekatannya juga berbeda. Ditambah lagi dengan metodenya berbeda. Nah, silakan nanti teman-teman mengimplementasikan apa yang sudah disampaikan ini di praktik nanti semuanya praktik khusus. Teman-teman, kita lanjut ke sudut pandang. Nah, jadi pendidikan jasmani yang paling atas kita tahu, karena kita pembahasannya atau perkuliahannya tentang pendidikan jasmani yang nanti berkaitan dengan pendidikan jasmani adaptif untuk terkhususan. Nah, kemudian yang kita lihat di sini, kenapa sih harus ada pendidikan jasmani? Makanya pendidikan jasmani itu dikaitkan sebagai apa? Merupakan suatu proses orang sebagai individu maupun orang atau anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar, sifatnya sistematis bagi kebutuhan dan kegiatan. Kemudian nanti dibagi ada 2 faktor. Yang pertama kemampuan, yang berikutnya ada keterampilan jasmaninya di sana. Kemudian yang ketiga ada pertumbuhannya. Kemudian ada kecerdasan. Kelima ada pembentukan watak, dan berikutnya yang di akhir nih yang harus ada nih proses pendidikan yang bermanfaat untuk khusus ya.
di aktivitas di fisik. Nah, hasilnya apa? Dari proses tadi, maka hasilnya adalah perubahan yang menyeluruh atau yang disebut dengan perubahan secara holistik dalam kualitas, contoh kepada seorang individu tadi yang berkebutuhan. Kemudian dalam hal fisiknya juga bisa dibentuk, ya, walaupun tidak bisa senormal-normalnya, ya, itu tidak bisa kita pungkiri. Dan tentunya dari fisik ke mental, kemudian serta emosional. Tuh. Lanjut. Nah, ini apa sih pendidikan jasmani adaptif itu? Ya kan, pertanyaannya kan seperti itu. Nah, kita lihat teman-teman di sini, ya, pendidikan jasmani atau pendidikan khusus itu adalah suatu aktivitas pendidikan yang dikaitkan dengan jasmani seseorang yang mana nanti dikembangkan untuk menyediakan program bagi individu dengan orang-orang tadi yang kita sebut dengan orang-orang yang memiliki atau berkebutuhan khusus. Berarti programnya harus khusus, itu yang pertama. Yang berikutnya adalah pendidikan jasmani khusus itu punya definisi. Apa dia? Sebagai suatu sistem penyampaian pelayanan atau komprehensif, ya, yang dirancang untuk apa? Identifikasi itu berarti melihat sesuatu yang, ya, katakanlah yang salah, yang kurang, yang mana nih yang harus diperbaiki, yang mana yang seperti apa, cara memperbaikinya apa, dan lain sebagainya. Makanya holistiknya nanti ada di dalam pendidikan jasmani adaptif itu. Kemudian ada pemecahan masalah di mana? Di ranah psikomotor, di ranah gerak daripada anak-anak berkebutuhan khusus itu. Kemudian yang terakhir adalah sebagai anak luar biasa, tentunya punya masalah di dalam apa? Interaksi sosial. Gak mungkin mereka mau interaksi sama kita kalau mereka belum punya chemistry yang baik dengan kita, menganggap kita orang baik, mereka akan takut sama kita. Itu yang pertama yang harus dihindari kalau nanti teman-teman jadi guru nih, ya. Kemudian dengan demikian dapat dipastikan bahwa apa? Peran pendidikan jasmani itu atau bagi anak berkebutuhan khusus itu atau BK sangat besar perannya. Kalau nggak ada pendidikan jasmani adaptif susah ceritanya. Contoh, saya kasih gambaran seperti ini. Nanti teman-teman dihadapkan dengan misalnya di satu sekolah ada satu atau dua yang berkebutuhan khusus. Karena kita ini kaitannya dengan misalnya kita di sekolah formal. Ada saja nanti orang tua yang memasukkan anaknya ke sekolah formal. Ada. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru? Apakah sama pendidikan atau misalnya kurikulum atau misalnya RPP atau misalnya tindakan yang kita lakukan itu sama persis dengan yang formal? Tentu tidak. Kenapa harus demikian? Loh, kita mesti harus tahu bagaimana memperlakukan si anak tadi yang berkebutuhan khusus. Dengan cara apa, Pak? Pak, contoh misalnya nanti teman-temannya ngecek nih. Iya nggak? Pasti nggak? Iya. Ada indikasi sana nggak? Ada. Jadi teman-teman, satu yang harus kita kuatkan adalah orang tuanya dulu. Harus kita kasih tahu dulu, kasih penjelasan dulu tentang bagaimana cara penanganan mekanismenya untuk penanganan anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian kita jelaskan juga ke siswa, temannya, teman sebayanya, kita jelaskan kenapa dia diberikan perlakuan khusus, kenapa dia diberikan olahraga yang khusus, tidak bisa sama persis dengan yang kalian lakukan. Itu harus jelas. Nah, dengan begitu nanti mereka akan memahami, oh iya ternyata dia berkebutuhan khusus, jadi perlakuannya harus seperti ini. Jadi tidak ada lagi istilah maaf. Ini kalau kita kembali ke cerita sejarah zaman dulu di Romawi itu, anak kalau lahir dengan cacat, maaf, itu dibunuh karena dianggap aib atau menyusahkan orang tuanya di kemudian hari. Itu ada sejarahnya tentang pendidikan jasmani adaptif. Awal mulanya dari tahun 5000 sampai 1500 sebelum Masehi. Itu teman-teman harus paham juga. Oke? Ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan? Cukup? Sekarang kita lihat tentang kelanjutan yang tadi sudah saya jelaskan mengenai pendidikan jasmani adaptif. Apa sih sebenarnya perannya? Nah, di sini kita lihat melakukan sistem, ya, atau penyampaian layanan yang bersifat menyeluruh atau komprehensif tadi itu, kemudian harus dirancang, kemudian untuk menemukan atau untuk memecah suatu masalah atau memecah problem, ada problem solvingnya di sana. Nah, yang pertama tentunya yang harus kita lihat adalah daripada kurikulum pengajaran. Ini teman-teman juga harus paham. Contohnya berbeda kalau misalnya teman-teman berada di lingkungan ALB. Ya, contohnya berbeda kalau misalnya teman-teman berada di lingkungan sekolah luar biasa. Beda kasusnya nanti kalau teman-teman berada di sekolah formal yang orang tuanya mendidikan siswa atau anaknya di sekolah formal. Makanya teman-teman harus paham tentang ini. Pertama, kurikulumnya dulu dipahami tentang kurikulum pengajarannya. Apakah ia bisa disamakan kurikulum pengajaran antara ALB dengan teman-teman yang formal? Tentunya tidak bisa sama. Kemudian metodenya, ya kan?
Kemudian perangkat ajar yang dibuat secara khusus. Nah, di dalam perangkat ajar itu nanti teman-teman berbicara tentang bagaimana memodifikasi suatu pembelajaran untuk mereka yang membutuhkan. Contoh kalau di SDLB sudah gampang karena kurikulumnya sudah ada. Tinggal misalnya kalau tunarungu apa yang harus diberikan, dengan bicara apa yang harus diberikan misalnya kan, grahita apa yang harus diberikan. Ini sudah ada itu. Tetapi kalau misalnya teman-teman dihadapkan nanti suatu saat ketemu misalnya atau di sekolah yang sifatnya program terus ada mahasiswa atau siswanya yang dititipkan sama orang tuanya di situ, contoh misalnya autis, nah itu bagaimana caranya? Jadi teman-teman harus memahami, makanya pentingnya pendidikan jasmani atau pentingnya teman-teman memahami mata kuliah ini. Yang mana memang mata kuliah ini tadinya 3 SKS dikerucut menjadi 2 SKS. Sebenarnya ini adalah mata kuliah yang 3 SKS dan memang ada praktikumnya karena memang 2019 ada perubahan dari KKN ini dikerucut menjadi 2 SKS. Tapi tidak apa-apa, tetap masih ada 14 kali pertemuan, walaupun 14 kali pertemuan nanti itu kita matching dengan praktikum. Ya, jadi paham ya? Kemudian teman-teman, modifikasi sederhana pembelajaran yang menyenangkan. Otomatis tidak bisa kita menyamakan modifikasi pembelajaran kepada anak-anak yang normal dengan yang tidak normal. Kalau disamakan, apa dia mau ikut? Kan tidak mungkin. Karena anak-anak itu ketika misalnya melihat teman-teman yang olahraga, dia akan minder, lari sendiri, main, cari tempat sendiri, bahkan mungkin duduk, bahkan tidak mau ikut serta di dalam aktivitas. Itu harus pintar. Gimana cara merayunya agar bisa ikut di dalam aktivitas. Baik, dari penjelasan tadi teman-teman ada yang ingin mengomentari atau ada yang ingin bertanya? Cukup jelas? Baik, untuk berikutnya silakan untuk kelompok berapa yang hari ini maju? Kelompok 6 ya? Mana kelompok 6? Katakannya. Ya, kelompok 6 silakan nanti mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ke depan ya, tidak lebih dari 15 menit. Waktunya saya persilakan dari sekarang. Siap semuanya? Siap. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Ade Rahmat, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran penjas adaptif, serta teman-teman yang saya banggakan. Di sini sebelum kami masuk ke dalam materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kristina Merisila sebagai moderator dan rekan-rekan saya Saudari Ros sebagai pemateri pertama dan Saudara Hiskia sebagai pemateri kedua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang tunarungu. Kepada para pemateri saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi kami yang berjudul tunarungu, di mana yang pertama adalah pengertian dari tunarungu itu sendiri. Tunarungu adalah suatu kondisi atau keadaan dari seorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan indera pendengaran sehingga tidak mampu menangkap rangsangan berupa bunyi, suara atau rangsangan lain melalui pendengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Salam olahraga. Ya. Baik, terima kasih. Ini pertemuan ke-8 ya, yang akan dilaksanakan kelompok 2. Mana kelompok 2? Ya, yang akan jadi guru mana? Ya. Jadi pada kesempatan sore hari ini ya, yang akan melakukan praktik atau praktikum khusus untuk tunarungu ya. Tunarungu yaitu kelompok 2 saudara Suwardi dan Harpali. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya kembalikan kelas ini ke Harpali dan Suwardi. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Baik, sebelum kita ke materi, kita pemanasan terlebih dahulu. Sebelum pemanasan, kita berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa, mulai. Doa selesai. Baik, pertama kita warming up terlebih dahulu, yaitu lari bolak-balik dari sini ke sana, jogging, kemudian balik lagi ke sini sebanyak 3 kali. Paham? Paham. Oke, seluruhnya siap, gerak. Hadap kanan, gerak. Jogging ya, pelan dulu. 1, 2, 3. Dimulai dari kepala ke atas. 1, 2, 3.
bawah. Sekarang pindah ke kaki. Ganti. Selamat sore semuanya. Baik, materi kita hari ini adalah lompat jauh. Sekarang berlari terlebih dahulu sebelum melompat. Sekarang kita akan melakukan lompat jauh tanpa awalan. Contoh ya, contoh. Sekarang berlari baru melompat. Contoh. Sebelum masuk ke evaluasi, kita akan melakukan cooling down terlebih dahulu, yaitu dengan berpasangan. Yuk, pasangan. Dari pasangan satu. Contoh ya. Kaki dulu. Baik, selanjutnya evaluasi. Untuk evaluasinya, semua gerakan yang telah kawan-kawan lakukan, yaitu lompat jauh, sudah bagus. Untuk meningkatkan gerakan tersebut, boleh kalian belajar di rumah lagi ya. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Pak Adi Rahmat. Siap, gerak. Selamat sore. Nah, ini Pak, gerak. Baik, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Alhamdulillah ya, sore yang berbahagia ini teman-teman sudah melaksanakan praktikum ya, khusus di kelompok 2. Untuk masalah asesmen atau penilaiannya nanti insyaallah akan kita sesuaikan dengan apa yang sudah saudara laksanakan. Teman-teman juga yang ikut dalam artian perkuliahan, walaupun ya berpura-puranya seperti orang, mohon maaf tunarungu ya, alhamdulillah semuanya bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih semuanya. Mungkin itu saja dari saya untuk pertemuan hari ini, saya rasa cukup. Sampai ketemu di minggu depan. Untuk kelompok 7 siap-siap presentasi, selanjutnya untuk kelompok 3 siap-siap untuk melaksanakan praktikum. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk kita semua, tepuk tangan untuk kita semuanya. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam olahraga.